Kerajaan Pajajaran, berdirinya, raja-raja, keruntuhan, dan peninggalannya. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor sekarang, ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 M dan runtuh pada 1597 M setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, tahun 1482 sampai tahun 1521 M, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru, dan prasasti, prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 M di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521 M, bertahta di Pakuan. Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535 M, bertahta di Pakuan. Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543 M, bertahta di Pakuan. Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551 M, bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567 M, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulya, tahun 1567 sampai tahun 1579 M, memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara tahun 1482 sampai tahun 1521 M. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tenteram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat, tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangkas Sriman Sriwacana, singgasana raja, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja.
Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Peninggalan Kerajaan Pajajaran, di antaranya, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Waruga Guru, Prasasti Batu Tulis, Bogor, Prasasti Sanghyang Tapak, Sukabumi, Prasasti Kawali, Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis, Taman Perburuan, sekarang menjadi Kebun Raya Bogor.